Udah kelihatan belum ya? Bisa react dong teman-teman kalau udah kelihatan. Oke, udah ya. Sip, 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 sip. Nah, oke, jadi aku full screenin dulu. Oke, udah full screen ya. Wait, wait. Hmm, gimana ya naruhnya ya? Di sini aja deh. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinin aku buat presentasiin atau membagikan apa yang udah aku pelajari terkait ekonomi mikro yang harapannya bisa membantu teman-teman semua dalam belajar buat UAS besok, teman-teman. Jadi ya kita skip aja covernya ini, nggak penting. Wait, nextnya. Oh, harus gini ya. Oke, jadi di sini aku ambil materinya itu dari 4 PPT-nya Pak Wahyudin ya, yang teman-teman bisa akses di link Google Drive-nya PA. Terima kasih teman-teman PA. Itu ada teori produksi, biaya produksi, maksimalisasi profit, dan juga efisiensi pasar dan kebijakannya. Nah, sebelum aku lanjut ke materinya, aku pertama-tama minta maaf dulu teman-teman, karena di link Canvaku ini itu tuh tinggal sekitaran 21 slide teman-teman. Nah, harusnya tuh kalau mencakup empat-empatnya itu sekitar 40-an. Nah, jadi aku bakal maksimalin buat bahas di yang kedua pertama dulu. Nanti untuk yang bab 3 dan bab 4-nya yang maksimalisasi profit dan efisiensi pasar itu aku bakal jelasin tipis-tipis dari PPT-nya gitu, teman-teman. Oke, lanjut dulu ya. Oke, jadi di sini yang pertama tuh kita akan membahas tentang sebenarnya produksi itu apa sih gitu. Nah, jadi produksi itu simpelnya adalah pengubahan input menjadi output dengan dengan memberikan nilai tambah yang memenuhi kebutuhan pasar. Jadi contohnya nih teman-teman, kita tuh mengubah input, contohnya apa ya? Kayak tepung, kayak pistachio gitu jadi makanan yang namanya mungkin Dubai Chewy Cookie ya yang teman-teman familiar gitu. Nah, itu tuh kita memberikan nilai tambah kepada bahan baku yang kita miliki atau input menjadi sebuah output makanan yang emang lagi dibutuhin oleh pasar atau lagi digemari nih sama kita pasar atau konsumen. Nah, produksi sendiri itu punya dua faktor. Yang pertama itu faktor tetap atau fixed factor dan faktor variabel atau variabel faktor. Nah, variabel tetap itu faktor produksi yang tidak habis dipakai dalam satu periode produksi dan tidak dipengaruhi jumlah output. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi, faktor produksi tetap itu semacam kayak apa ya? Misalkan kalau teman-teman buka usaha nih. Nah, tempat usaha teman-teman itu termasuknya fixed factor karena dia nggak akan menyusut nilainya atau harga jualnya atau harga belinya itu dengan teman-teman memproduksi output teman-teman gitu. Nah, jadi misalkan kayak aku beriin contoh tuh ada gedung atau mungkin kalau teman-teman minatnya di peternakan itu ada kandang atau kalau distributor itu kendaraan dan lain sebagainya. Intinya dia itu misalkan teman-teman beli beli lahan atau beli lahan atau nyewa gedung gitu dengan harga sekian miliar, itu dia nggak akan menyusut sesuai dengan output yang teman-teman bikin di gedung atau lahan tersebut. Jadi dia faktornya tetap. Nah, kalau faktor produksi variabel itu istilahnya kayak kebalikannya. Jadi dia habis dipakai dalam satu periode dan dipengaruhi jumlah output. Aku kasih contoh di sini itu pakan ternak, bensin, dan kertas. Nah, jadi mungkin teman-teman paling familiar sama kertas ya. Kan kita misalkan beli kertas nih buat ngerjain laprak. Nah, itu sekalinya kita pakai buat ngelaprak, nggak mungkin dong kita tipek semuanya terus kita pakai lagi buat periode laprak yang berikutnya. Nah, itu makanya dia nilainya itu habis dalam satu periode produksi gitu. Berlaku juga sama bensin yang sekarang lagi naik itu ya teman-teman. Jadi sekali kalian ngisi Pertamax 1 liter 16.000 itu nggak akan balik lagi ke kalian 16.000-nya. Jadi akan habis sepanjang kalian berkendara dengan transportasi gitu. Nah, terus produksi itu juga ada fungsinya, yaitu menunjukkan hubungan teknis antara faktor produksi atau input. Nah, jadi input di sini tuh dikenal sebagai variabel independen. Kenapa disebut seperti itu? Karena dia tidak dipengaruhi oleh jumlah output, sesuai yang aku jelasin tadi di faktor fixed factor. Terus, dan tingkat produksi yang diciptakan atau output variabel dependent. Nah, karena dia terpengaruh oleh jumlah yang kita hasilkan gitu teman-teman. Dengan menggambarkan apa yang layak dijalankan untuk mencapai efisiensi.
Contohnya nih, kita punya kandang, kita punya hewan, dan kita punya pakan berjumlah sekian. Nah, berapa sih jumlah output misalkan kayak susu sapi atau mungkin, bulu atau apapun yang kita hasilkan dari hewan ternak kita itu tuh berapa output yang, layak diciptakan atau kita, apa istilahnya, jual atau distribusikan agar kita tuh, efisien gitu produksinya dan juga, istilahnya kayak profit kita tuh maksimal gitu. Oke lanjut. Lalu selanjutnya ada yang namanya produktivitas. Nah, produktivitas ini sebenarnya dibagi 2 teman-teman, yaitu satu ada variabel inputnya satu atau variabel inputnya 2. Nah, di sini aku bakal bahas yang satu dulu, yaitu dibagi menjadi 3. Ada total product, average product, dan marginal product. Nah, total product sendiri itu adalah keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah input tertentu. Nanti contohnya akan ada di slide selanjutnya ya, teman-teman. Jadi aku akan lanjut jelasin dulu. Terus yang kedua itu average product atau rata-rata jumlah produk yang dihasilkan untuk setiap satuan faktor produksi yang dipakai. Nah, faktor produksi ini sebenarnya cuma kata lain dari kata input ya, teman-teman. Terus yang ketiga ada marginal product, yaitu penambahan jumlah produk sebagai akibat dari penambahan satu satuan faktor produksi. Nah, teman-teman mungkin bisa lebih paham dengan contoh ini. Nah, ini contohnya aku juga ambil dari PPT ya, teman-teman. Jadi, input yang kita bahas satu variabel itu, yang akan kita ubah hanya satu. Contoh di sini ada dua variabel kan, ada tenaga kerja dan juga modal. Nah, kalau teman-teman perhatiin di tabel itu modalnya tidak berubah sama sekali, tapi jumlah tenaga kerjanya berubah dari 0 sampai 10. Nah, di sini itu yang dimaksud dengan produktivitas satu variabel input. Kita hanya mengubah satu input dari proses produksi aja. Lalu, tadi sesuai yang aku jelasin, total output itu adalah dari total semua produksi kita gitu, teman-teman. Jadi misalkan kita punya, tenaga kerja satu, terus jumlah modalnya 10 nih. Nah, total output kita tuh tetap 10 gitu. Jadi terus rata-ratanya juga tetap 10 dan produksi marginalnya 10 karena emang cuman dibagi sama satu tenaga kerja. Terus kalau, udah nambah 2 tenaga kerja, itu jadi modalnya sama, tapi total output-nya beda nih, karena kita udah ada orang yang bantuin kita dalam produksi. Jadi kita bisa output-nya atau menghasilkan produk lebih banyak. Nah, kalau rata-rata produksi sendiri itu adalah Q dibagi L, atau 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, untuk marginal sendiri itu adalah selisih antara total output yang 2 pekerja dan total output satu pekerja. Jadi dari 30 ke 10. Di mana, apa namanya, marginalnya itu adalah 20 gitu, teman-teman. Terus, aku nggak bakal jelasin satu-satu, tapi di sini tuh dibagi menjadi 3 ya, teman-teman. Jadi ada, kolom hijau yang dinamai increasing returns atau marginalnya itu tetap naik nih, teman-teman. Jadi kayak dari 0 ke 10, 10 ke 20, 20 ke 30. Lalu ada kategori yang kedua yaitu yang kuning atau constant returns. Jadi, marginalnya itu sudah tidak lagi naik, tapi jadi turun. Dari yang 30 saat kita nambah jumlah tenaga kerja dari 3 ke 4, itu marginalnya malah turun nih teman-teman. Dari 30 menjadi 20, 15, 13, 4, dan akhirnya menjadi 0. Nah, 0 ini selalu menjadi batas dari constant returns. Kenapa? Karena tahap selanjutnya atau yang merah itu diminishing returns, itu akan menggambarkan di mana marginalnya itu sudah tidak lagi naik, tidak lagi turun, tapi udah negatif gitu, teman-teman. Jadi udah berkurang dari 0. Istilahnya kalau misalkan nih, teman-teman punya 3 pekerja, itu adalah istilahnya kayak titik optimal untuk jumlah output-nya gitu. Jadi marginalnya berada di titik tertinggi atau istilah gampangnya adalah klimaksnya gitu. Nah, saat teman-teman menambah pekerja dari 4 sampai 8, itu masih nggak apa-apa, tapi, keuntungan teman-teman tuh nggak akan naik, cuma nggak akan rugi juga. Tapi itu akan berbeda kasusnya kalau teman-teman menambahkan tenaga kerja sampai 9 atau 10. Karena marginalnya sudah negatif, itu tandanya perusahaan teman-teman akan mengalami kerugian. Nah, untuk yang merah sendiri itu, ada sebutan hukumnya, yaitu Law of Diminishing Marginal Return, gitu. Nah, lalu di sini kita akan masuk ke ya yang kalian sering lihat di PPT ya, kurva-kurva gitu. Jadi aku akan coba jelasin semudah mungkin insya Allah. Jadi di sini tuh, kurva yang perlu teman-teman perhatiin ada 2 ya, kurva yang atas ini sama kurva yang bawah. Nah, kurva yang atas sendiri itu dibagi menjadi tahap satu, tahap 2, dan tahap 3. Sebenarnya itu sama kayak pembagian yang hijau, kuning, merah tadi, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa fokus ke tahap satu dulu, di mana
pada tahap satu itu garisnya tuh naik terus nih, sampai ke ujung ya, sampai ke batasnya tahap satu. Nah, di mana tenaga kerjanya ini masih sedikit dan kalau misalkan ditambah itu total produksinya naik, produksi rata-ratanya naik dan produksi marginalnya juga ikut naik. Gampangnya kalian akan profit lebih banyak gitu teman-teman. Nah, di tahap 2 ini kan masih naik nih ya teman-teman kurvanya. Tetapi di kurva yang atas ini kan hanya kurva TP atau total dari apa ya? Total cost-nya teman-teman gitu, total production-nya teman-teman. Emang produksi teman-teman akan naik, tapi untuk average sama marginalnya itu akan turun. Nah, kita fokus ke atas dulu deh, biar nggak pusing ya. Jadi yang atas ini sebenarnya kurvanya untuk total produksi nih, teman-teman. Jadi TP ini total production ya. Nah, jadi tahap satu tadi masih naik terus, tahap 2 juga naik. Nah, dimulai di tahap 2 ini udah sampai klimaksnya nih, teman-teman. Udah mentok tahap produksinya itu emang udah segini aja gitu. Kalau teman-teman nambah karyawan, itu tuh cuman kayak mereka akan gabut lah, mereka nggak akan efisien lah. Makanya total production dari perusahaan teman-teman akan turun. Itu makna dari kurva yang pertama. Nah, untuk kurva yang kedua ini menjelaskan terkait yang tadi average dan juga marginalnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kalau tahap satu tuh dua-duanya masih naik, kayak yang total production. Tapi di tahap 2 marginalnya itu udah mulai turun, seperti yang aku jelasin tadi nih, teman-teman. Bentar, aku back sedikit. Nah, jadi marginalnya itu dimulai yang di tahap kuning atau constant returns itu udah mulai turun dari 30 sampai ke 0. Nah, itu yang coba digambarkan oleh kurva kedua garis yang MP, teman-teman, atau marginal production. Nah, tapi kalau yang average, dia masih sedikit naik ya, teman-teman, karena sesuai yang tadi, emang total production-nya masih naik. Nah, tapi begitu, di tahap ketiga, average-nya pun sudah turun dan marginalnya bahkan udah di bawah 0 nih, teman-teman, atau negatif. Kayak gitu untuk kurva yang ini. Terus, aku bakal bahas kurva lagi, yaitu kurva produksi nih teman-teman, secara general ya. Jadi kurva produksi itu dibagi menjadi dua, yang aku bakal bahas sedikit-sedikit juga. Untuk kurva yang atas ini menggambarkan titik D, titik A, B, C, D ya teman-teman. Tapi kita akan fokus di D-nya adalah titik D ini total outputnya itu maksimum. Jadi ini tuh istilahnya kayak apa ya? Bukan fokus sih, tapi kembali ke constant returns tadi yang warna kuning, di mana total output kita itu udah maksimal di sini, di nol tadi itu. Apa namanya, marginalnya ini nol, tapi total produksinya itu udah mentok paling tinggi di sini. Kalau kita melebihi ini, itu total produksinya akan turun. Nah, terus untuk kurva yang bawah itu juga meng-highlight average produk dan juga marginal produk. Tapi di sini kita lebih ditekankan bahwa ada yang namanya titik E nih, teman-teman. Nah, nanti aku bakal lebih fokus ke titik E di slide selanjutnya, tapi di sini kita akan bahas celahnya nih. Celah di atas atau di kiri titik E itu menjelaskan bahwa produksi marginalnya dia masih di atas rata-rata atau masih meningkat. Nah, jadi di sini tuh produsen atau kita sebagai pengusahanya itu akan mendapatkan profit. Tapi kalau udah di kanan titik E atau di bawahnya, itu produksi marginalnya udah menurun. Jadi di tahap 2 tadi tuh teman-teman. Sama di tahap 3 yang udah sampai negatif kayak gitu. Nah, terus titik E itu sebenarnya apa sih? Titik E itu adalah titik maksimum. Jadi titik perpotongan antara kurva produksi rata-rata dan marginal. Jadi tadi kalau kita balik ke sini, itu kan dia memotong nih teman-teman. Satu-satunya titik yang memotong kan. Nah, itu di sini. Itu adalah titik keseimbangannya gitu. Terus di titik tersebut produksi rata-rata mencapai titik maksimum. Terus juga kalau average production maksimum pasti selalu dipotong sama marginal production-nya atau AP sama dengan MP gitu teman-teman. Selanjut, di sini juga ada kurva lagi. Nah, terus mungkin ini akan sedikit menjawab kenapa sih kita selaku STP nih nantinya sarjana teknologi pertanian itu harus membahas tentang produksi juga dan tentang kurva. Nah, jadi kurva di sini ini menggambarkan peran teknologi dalam kegiatan produksi. Nah, jadi di titik A itu anggaplah istilahnya kayak tahun-tahun awal gitu. Nah, terus kalau yang B ini istilahnya tahun orang tua kita deh gitu. Terus yang C itu tahun kita sekarang. Nah, ini tuh konstan naik seiring perkembangan teknologi teman-teman. Dan outputnya atau garis ini O1, O2, O3 itu garis output ya teman-teman. Jadi output maksimal yang dihasilkan dengan teknologi di zaman dulu itu cuman di atas 50 dikit nih.
Terus di teknologi di zaman orang tua kita bisa ningkatin output sampai hampir 100. Tapi waktu udah teknologinya udah berkembang pesat, kayak sekarang di zaman kita, itu udah melebihi 100 jauh nih teman-teman. Jadi teknologi itu berperan penting dalam proses produksi gitu. Lalu kita akan lanjut di produktivitas yang kedua, yaitu tentang dua variabel input. Nah, jadi kalau dua variabel itu kita nggak hanya apa ya, mengubah tenaga kerjanya aja, tapi istilahnya modelnya juga kita rubah. Jadi nggak konstan kayak tadi. Nah, dalam dua variabel input ini ada beberapa istilah yang harus teman-teman lebih pahami, yaitu ada isoquant, isocost, dan titik produksi optimal, sama MRS atau marginal rate of substitution. Nah, isoquant sendiri itu adalah kurva yang menunjukkan semua kemungkinan kombinasi dari dua atau lebih input untuk mencapai jumlah output yang sama. Jadi misalkan pekerjaannya satu, modalnya 10, outputnya 10. Kita nambahin lagi nih pekerjanya, tapi modalnya dikurangin supaya outputnya tetap sama gitu. Jadi goals-nya adalah mencapai output yang sama. Lalu di isoquant itu ada yang namanya marginal rate of substitution atau tingkat kemiringan kurvanya. Jadi ini tuh menunjukkan kesediaan produsen untuk mengorbankan input X untuk menambah input Y. Misalkan input X itu tenaga kerja tadi, input Y itu adalah modalnya. Jadi outputnya tetap sama ya teman-teman. Jadi di sini kita goals-nya adalah mencari kombinasi yang mau dipilih agar outputnya itu tetap sama gitu, tapi lebih efisien. Nah, lalu ISO cost sendiri itu adalah garis batas maksimal anggaran atau cost cap yang dimiliki atau dapat dikeluarkan oleh kita, perusahaan atau industri. Nah, jadi misalkan nih, kombinasi terbaik tuh kita punya 100 pekerja dan modalnya 1 triliun. Tapi kan kita tuh nggak bisa, ada yang namanya cost cap. Kita nggak mungkin punya, misalkan kita belum punya nih duit segitu. Nah, berarti kombinasi itu tuh nggak memungkinkan. Kita harus cari kombinasi lain yang memenuhi target biaya kita atau biaya yang kita punya selaku perusahaan gitu teman-teman. Nah, terus untuk titik titik produksi optimal itu tuh menjelaskan terkait titik potongnya isoquant dan isocos. Jadi di sini adalah titik yang menunjukkan output maksimal yang dapat dicapai dengan anggaran yang dimiliki. Nah, itu nanti akan ada kurvanya supaya teman-teman bisa lebih memahami dibanding dengan mendengarkan aku gini. Jadi yang pertama ini ada kurva yang tentang isoquant dulu ya teman-teman. Nanti yang tentang isocos dan pemotongannya itu akan kita bahas di subbab kedua. Jadi isoquant sendiri itu teman-teman bisa lihat di bawah sini itu ada Q1, Q2, Q3. Itu adalah hasil dari outputnya teman-teman. Jadi kalau kita misalkan mau bikin outputnya itu 55, anggaplah kita mau bikin Dubai Chewy Cookie ya. Aku pakai itu lagi aja deh. 55 Dubai Chewy Cookie. Nah, yang A ini kita butuh misalkan kayak 3 apa ya? 3 gram, 3 gram tepung mungkin, dan kayak satu satu apa ya kalau pistachio tuh, ya ininya satu pistachio gitu, atau kita bisa pakai 1 gram tepung dan tiga tiga pistachio I guess, nah kayak gitulah. Jadi kombinasinya berbeda tapi jumlah outputnya tetap sama 55. Atau kalau kita mau bikin outputnya 75, itu ada satu kombinasi yaitu 3 gram tepung dan juga 2 gram pistachio kayak gitu teman-teman. Terus juga ada output yang paling tertinggi itu 90, di mana kombinasinya adalah 5 gram dan tepung dan juga 3. Nanti hasilnya adalah 90 pieces Dubai Chewy Cookie gitu. Nah, jadi goals kita sebagai goals atau tujuan kita sebagai pemilik perusahaan itu adalah tentunya mencapai output yang tertinggi ya teman-teman dalam kasus ini. Cuman kan nanti ada yang namanya cost cap itu tadi yang akan membatasi kita untuk memilih nih teman-teman. Kira-kira line isoquant mana sih yang kita bisa possible atau terjangkau sama budget kita, sama pengeluaran kita, dan mana yang enggak terjangkau. Nanti akan ada kurvanya di akhir ya teman-teman. Aku akan jelasin ulang. Lalu kita lanjut ke return to scale. Nah, return to scale itu adalah konsep yang menjelaskan seberapa besar output berubah bila input ditambahkan atau dilipat gandakan. Nah, di sini ada 3 jenis juga, yaitu constant, increasing, dan decreasing. Nah, dari konstan itu, jika input dilipat gandakan 2 kali, outputnya itu juga berlipat gandanya 2 kali, teman-teman. Kalau increasing, inputnya naik 2 kali, tapi outputnya lebih dari 2 kali. Terus kalau decreasing itu kebalikannya. Nah, contohnya ini apa ya kira-kira? Kayak misalkan kita Magelangan deh.
Contoh misalkan kita menambah stok mie kita, mie goreng kita, 2 kali lipat. Nah, output dari Magelangan kita juga naik 2 kali lipat nih teman-teman. Tapi kalau di increasing itu misalkan kita mie gorengnya melipat gandakannya 2 kali lipat. Terus kita cuma pakai satu Magelangan tuh misalkan setengah bungkus Indomie nih. Nah, maka output Magelangan kita itu bakal bertambah lebih dari 2 kali lipat daripada yang seharusnya gitu teman-teman. Nah, kalau decreasing itu misalkan kita nambahin mie goreng kita 2 kali lipat, tapi kita naikin porsi Magelangan. Misalkan Magelangan itu jadi pakai 2 bungkus mie goreng dalam satu porsi. Nah, makanya outputnya berlipat gandanya nggak sampai 2 kali, tapi di bawahnya gitu teman-teman. Semoga teman-teman paham ya sama analogi yang aku kasih. Nah, lanjut kita ke bab kedua, yaitu ada biaya produksi. Nah, biaya produksi sendiri itu terbagi ke beberapa konsep nih teman-teman. Yang pertama ada biaya eksplisit, yang kedua ada biaya implisit, yang termasuk ada istilah namanya opportunity cost. Lalu yang ketiga ada sunk cost atau biaya yang istilahnya sunk itu apa ya, tenggelam gitu. Nah, biaya eksplisit itu apa sih? Biaya eksplisit itu adalah semua pengeluaran real ditambah depresiasi barang modal. Contohnya tuh misalkan kayak kita mengeluarkan uang untuk ini Magelangan lagi ya teman-teman. Jadi mengeluarkan uang untuk membeli mie goreng dan juga nasinya gitu. Nah, terus kalau biaya produksi yang implisit itu adalah biaya peluang dari penggunaan sumber daya internal. Contohnya gini, kita jualan Magelangan itu di depan rumah. Nah, dengan begitu kita itu mengorbankan nilai rumah kita yang harusnya kita bisa mungkin kayak sewain atau kontrakin untuk mendapat apa namanya peluang yang kita pilih yaitu menjadi tempat untuk jualan Magelangan. Nah, peluang yang kita buang itu tadi, peluang yang kita pilih itu tadi, itu namanya opportunity cost atau nilai dari alternatif terbaik. Oh, kebalik teman-teman, maaf. Jadi nilai yang misalkan nih, kita rumah tadi itu lebih untung kalau kita sewain atau kita kosin gitu. Nah, tapi kita nggak pilih itu kedua opsi itu, kita malah milihnya bikin magelangan atau bikin store jual magelangan gitu di depan rumah kita. Nah, biaya dari alternatif terbaik yang dikorbankan yaitu cost dan sewa rumah itu tadi, itu namanya opportunity cost gitu teman-teman. Nah, terus kalau sunk cost itu adalah biaya yang sudah terjadi dan tidak bisa dikembalikan. Contohnya gini, kita misalkan jualan magelangan di depan rumah tadi ya, terus kita udah renovasi nih biar jadi bagus. Tapi ternyata ada lahan yang lebih ideal, lebih dekat sama UGM yang lagi disewain juga dan kita pengen pindah ke sana. Nah, biaya yang udah kita keluarin untuk ngereparasi atau ngerenovasi tempat magelangan kita di depan rumah tadi itu adalah biaya yang sunk cost atau biaya yang udah nggak mungkin kembali lagi karena udah berganti wujud jadi tempat yang lebih indah gitu. Terus ada jenis-jenis biaya produksi, yaitu ada fixed cost, variable cost, dan total cost. Sebenarnya istilahnya sama teman-teman. Cuma kalau tadi kan kita membahas tentang production-nya ya, atau output-nya. Nah di sini kita bahas biayanya. Makanya bukan lagi fixed production, variable production, atau total production, tapi fixed cost, variable cost, dan total cost. Nah, fixed cost sendiri itu adalah biaya yang tidak berubah berapapun output yang dihasilkan. Contohnya yaitu tadi, misalkan kayak kita sewa lahan yang di depan UGM tadi tuh. Nah, itu kan misalkan mau kita bikin magelangan berapapun, harga tanahnya tetap sama gitu. Jadi nggak tergantung output apapun yang kita hasilkan. Nah, kalau variable cost itu adalah biaya yang berubah seiring perubahan jumlah output. Misalkan kita dulu pas di depan rumah nih, kita cuman bikin magelangan kira-kira 10 kali lah sehari. Gitu. Berarti kan kita cukup beli 10 bungkus Indomie ya. Tapi begitu kita dekat ke UGM nih tempatnya, itu tuh jadi yang beli jadi makin banyak. Misalkan jadi yang beli itu 19, berarti kita kan harus menambah pengeluaran kita dari pembelian bungkus Indomie itu tadi. Nah, itu namanya variable cost, teman-teman. Nah, kalau total cost sendiri itu totalnya ya. Jadi biaya tempat kita, biaya kita untuk menyewa tempat dan juga untuk menambah output yang kita hasilkan. Gitu, teman-teman. Nah, kita kembali ke kurva lagi. Jadi di sini biaya produksi itu ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Di sini aku akan menjelaskan jangka pendeknya dulu, di mana setiap cost yang tadi aku jelasin itu ada kurvanya.
Ada kurva fixed cost, kurva variable cost, dan kurva total cost. Nah, fixed cost sendiri itu kurvanya garis lurus, teman-teman. Karena sesuai yang aku jelasin tadi, itu tuh tidak dipengaruhi jumlah output atau jumlah produk. Jadi, mau berapapun outputnya ya fixed cost-nya tuh segitu gitu. Nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Terus kalau variable cost, dia itu merupakan garis lengkung nih, teman-teman. Tergantung dari efisiensi penggunaan input kita. Jadi itu tuh berpengaruh sama output dan input dan juga harga. Makanya dia agak melengkung gitu dan naik. Nah, terus kalau total cost itu sama seperti penjelasannya, yaitu penjumlahan ya, teman-teman. Jadi penjumlahan dari FC dan juga VC. Nah, kenapa TC yang pertama itu di apa ya, kayak di titik yang sama di sini. Nah, itu karena VC-nya kan nol, tapi FC-nya di sini. Jadi dia cuma fokus di FC-nya doang kayak gitu. Nah, terus semakin naik vertikal mengikuti penambahan FC dan juga VC. Gitu, teman-teman. Bentar ya, minum bentar. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini aku juga ambil tabel yang ada di PPT aja, teman-teman, biar teman-teman bisa lihat juga nanti pas belajar. Jadi di sini tuh ada di paling kiri itu adalah total output yang kita hasilin, 0, 1, sampai 11. Nah, terus ini fixed cost-nya, yaitu eh, istilahnya kayak biaya gedung atau lahannya tadi. Jadi dia outputnya mau berapapun ya tetap 50 gitu. Nah, variable cost ini adalah akan tetap terus bertambah seiring dengan bertambahnya output. Jadi misalkan pas kita bikin satu harganya 50, pas bikin dua itu butuh 78 dan lain dan seterusnya. Nah, total cost ini ya penjumlahannya gitulah, teman-teman. 50 penjumlahan dari VC dan FC. VC dan FC. Nah, jadi 50 tambah 0, 50, 50 tambah 50, 100, dan seterusnya. Nah, terus di sini ada yang dikuningin nih, teman-teman. Kalau teman-teman notice, ini aku belum jelasin, makanya ini dia dikuningin dulu. Jadi, teman bisa lihat ini adalah marginal cost, average fixed cost, average variable cost, dan average total cost. Nah, ini aku bakal jelasin di slide selanjutnya. Baru kita balik lagi ke sini. Nah, biaya produksi jangka pendek itu juga ada 5 istilah lain nih, teman-teman. Marginal cost, marginal product, average total cost, average variable cost, average fixed cost. Nah, yang pertama MC itu adalah kenaikan biaya variabel atau biaya total karena peningkatan satu unit output. Mari kita lihat dulu, teman-teman. Nah, di sini MC itu istilahnya adalah apa ya? Peningkatan TC gitu, teman-teman. Jadi misalkan outputnya 0 nih. TC-nya tuh 50 kan awalnya. Begitu outputnya naik satu, dia TC-nya jadi 100. Nah, MC ini atau marginal cost itu yang istilahnya merekap atau mengcover kenaikannya itu. Jadi 50 di sini adalah 100 kurangi 50, terus 28 adalah 128 dikurangi 100. Nah, mungkin jangan sampai kayak kegocek gitu ya, teman-teman. Jangan sampai kayak 128 dikurangi 50 untuk mengisi MC yang di sini. Karena ini tuh kayak sebelumnya gitu. Selisih satu aja, jangan jauh-jauh ke awal lagi gitu. Nah, terus ya seterusnya ya 162 dikurangi 148, 180 kurangi 162 dan gitu. Lalu selanjutnya ada marginal product atau MP. Nah, di sini itu adalah penambahan input tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menambah satu unit output. Nah, jadi aku nggak tahu kenapa di sini nggak ada ya, teman-teman. Tapi intinya tuh gini, misalkan kita mau ngubah output kita dari nol jadi satu. Nah, kita tuh perlu nambahin tenaga kerja berapa sih biar kita bisa ngasilin satu output. Terus kalau mau ngasilin dua, ditambah berapa lagi nih pekerjanya. Nah, itu nanti harusnya akan di-cover atau direkap di bagian MP atau marginal product gitu, teman-teman. Terus yang ketiga ada average total cost atau biaya total perusahaan per output. Oke, kita lihat dulu, teman-teman. Nah, jadi ATC atau yang paling kanan ini ya, teman-teman. Nah, itu tuh eh, adalah total dari yang bentar, teman-teman. Total dari yang ini ya. Jadi kayak 128-nya ini tuh wait wait. Kok aku lupa ya? 4 1. Oh, ya. Jadi ATC ini itu adalah TC dibagi sama outputnya, teman-teman. Nah, maaf, agak lupa sedikit. Jadi di sini tuh kenapa bisa 100? Karena 100 dibagi satu. Terus ini bisa 64, itu karena 128 dibagi 2.
terus juga 148 dibagi 3 dan seterusnya teman-teman. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu? Karena kan ini average total cost ya. Jadi total cost-nya dibagi sama output yang kita hasilin gitu teman-teman. Maaf manusia. Terus lanjut ada average variable cost atau AVC, yaitu biaya variabel per output. Sebenarnya sama sih teman-teman. Jadi cuman bedanya adalah kalau ini di sini ya teman-teman AVC. Terus itu tuh acuannya adalah VC dibagi sama output. Jadi misalkan variable cost untuk membuat satu Magelangan tuh 50. Ya AVC-nya berarti 50. Kalau 2, 78 kan di sini. Berarti 78 bagi 2, 39 dan seterusnya gitu. Terus yang kelima, dan terakhir itu ada average fixed cost atau AFC. AFC itu biaya tetap per output. Jadi harusnya nggak akan berubah di sini nih teman-teman. Oh nggak, tetap berubah ya. Jadi dibagi sama output yang tetepan. Walaupun fixed cost ini nggak bergantung sama output, tapi kalau kita udah ngitung average-nya, itu tetap kita harus bagi sama outputnya gitu teman-teman. Jadi kayak 50 bagi 1, 50 bagi 2, 50 bagi 3, segini, 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 dan segini. Gitu. Oke, kurva lagi. Nah, jadi ini adalah kurva dari FC, VC, dan juga TC. Sebenarnya sama sih teman-teman. Jadi fixed cost itu dia tetap lurus karena nggak terpengaruh jumlah output. Terus VC itu adalah variabel, jadi ngikutin outputnya ya. Awalnya nol karena kita nggak produksi apapun. Terus akan meningkat seiring output kita bertambah. Dan dia bergelombang gini atau melengkung karena kita efisiensinya gitu, bukan efisiensi kebijakan ya teman-teman, tapi ya itulah maksudnya. Nah, terus kalau TC itu sama kayak tadi juga penjumlahan VC dan juga FC secara vertikal gitu. Nah, terus di sini kita tuh ada penambahan kurva yaitu MC nih teman-teman, marginal cost. Nah, marginal cost itu secara gampangnya itu nanti akan dibuat dengan berdasarkan memotong AVC dan ATC di titik terendahnya. Nah, di sini kan titik terendah AVC nih, teman-teman. Jadi di sini pasti MC-nya akan berpotongan dan di sini juga titik terendahnya ATC kan. Jadi dia berpotongan di sini. Terus akan mengikuti laju dari kurvanya gitu, melengkung. Set gitu. Teman-teman kalau bikin ini bisa sesuaiin sama yang tadi aja sih, teman-teman. Jadi dari sini. Jadi naik turun terus naik lagi. Oke, terus lanjut ada biaya produksi jangka panjang. Wih, udah mau selesai juga nih. Oke, jadi aku akan pelan-pelan dikit deh kalau gitu. Biar, ya mungkin teman-teman ada yang ngerasa kecepatan. Jadi, apa namanya, biaya produksi yang kedua itu ada tentang jangka panjang, yaitu dalam jangka panjang, perusahaan itu dapat menambah semua faktor produksi, baik faktor tetap dan faktor variabel. Nah, jadi biaya keduanya itu tidak perlu dibadakan. Dan dalam ekonomi mikro itu dianggap satu, yaitu biaya variabel. Nah, istilah-istilahnya itu ada tiga, yaitu long run total cost atau LTC, di mana itu bermakna biaya total jangka panjang, atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi output dan bersifat variabel. Karena balik tadi ya teman-teman, jadi biaya, faktor produksi tetap itu dilebur jadi satu, jadi variabel kalau di jangka panjang gitu. Nah, rumusnya itu LTC akan sama dengan LVC, karena total cost itu sama dengan variable cost. Nah, terus yang kedua itu ada long run marginal cost atau LMC. Itu adalah biaya marginal jangka panjang atau pengertiannya biaya yang timbul karena perusahaan menambah kapasitas produksinya. Jadi rumusnya untuk mencari LMC itu adalah LTC dibagi Q. Nah, Q ini apa? Itu quantity ya teman-teman, atau jumlah output. Nah, LTC itu tadi total cost-nya. Jadi kita harus cari total cost-nya dulu, baru bisa nyari LMC-nya gitu. Nah, terus kalau LAC atau long run average cost, itu adalah biaya rata-rata jangka panjang atau merupakan hasil dari biaya total jangka panjang dibagi jumlah output yang diproduksi. Nah, ini tuh sebenarnya istilahnya kayak LTC-nya, total cost-nya dibagi total output yang dihasilin dari biaya tersebut gitu. Jadi LTC dibagi quantity. Nah, di sini ini ada kurva lengkap, isocost, isoquant, dan titik keseimbangannya tadi ya teman-teman. Mungkin aku akan kembali sedikit ke slide yang mana tadi. Eh, wait, kita coba rewind dari sini aja deh.
Set, 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 set. Nah, di sini. Jadi di sini ada isoquant, isocos, dan titik produksi optimal. Nah, isoquant itu tadi eh, ini kayak gini. Jadi jumlah kombinasi untuk menghasilkan output yang sama. Terus kalau isocost itu adalah cost cap ya teman-teman, atau batas maksimal uang yang kita punya untuk memilih isoquant yang terbaik. Nah, titik produksi optimal itu adalah titik yang sewajarnya atau seharusnya dalam ilmu ekonomi itu kita ambil sebagai perusahaan untuk mencapai keuntungan maksimal dengan budget yang kita punya. Jadi ilustrasinya di sini. Nah, tiga line biru ini, CO, C1, dan C2 ini adalah isoquant. Sorry, isokos, maaf, maaf. Nah, jadi isokos ini bentuknya nggak kurva melengkung, tapi dia lurus. Nah, jadi di sini C itu kan cost ya, teman-teman. Nah, jadi contoh budget kita termiskin, atau istilahnya kalau mungkin teman-teman lebih familiar kayak RAB gitu ya. Jadi, misalkan kita bikin rencana anggaran biaya nih. Nah, kita tuh plannya tuh bisa plan termiskin, plan terkaya, atau plan target kita nih. Nah, anggaplah sekarang kita punya target kita tuh udah tercapai di sini nih. Tapi kita nggak bisa mencapai rencana RAB kita yang terkaya. Jadi kombinasi yang ada di K2 dan juga di K2 dengan L2 dan K3 dengan L3 ini nggak mungkin karena cost kita nih nggak nyampe nih di RAB terkaya kita. Nah, terus ada juga kombinasi K1 L2 dan juga apa namanya? K3 dan L1 di sini nih. Nah, ini juga kita nggak perlu ambil nih teman-teman, karena budget kita lebih dari plan termiskin kita, atau udah di tengah-tengahnya gitu. Nah, di tengah-tengah sini, kombinasi yang mencapai titik optimal atau yang seharusnya kita ambil, itu adalah di bagian sini K1 dengan L1 kombinasinya gitu teman-teman. Ini bisa berarti apapun ya, misalkan kayak ini tenaga kerjanya segini, terus kayak apa bahan bakunya segini, atau mungkin kayak tadi tepung dan pistachio, atau mau nasi dan juga mie untuk bikin magelangan, itu bisa dikombinasiin aja teman-teman. Sesuai yang teman-teman gampang hafalin dan pahamin gitu. Oke, jadi sesuai yang aku bilang tadi, maaf teman-teman, jadi slide-nya tuh cuma sampai sini, karena yang ketiga dan keempat tuh nggak kemasuk di sini, aku nggak tahu kenapa, kayaknya korup atau semacamnya di Canva-nya gitu. Jadi ini belum belum terima kasih ya teman-teman, tapi mungkin aku bakal balik ke Meet dulu. Teman-teman ada yang mungkin mau ditanyain dari dua bab itu, atau ada yang aku terlalu cepat gitu jelasinnya teman-teman? Boleh chat atau di Meet ini, atau ngomong boleh. Mungkin sekalian aku tunggu sampai 19.40 ya teman-teman. Atau mungkin WA juga boleh, tapi kayaknya chat di Meet aja. Kalau masih ada yang mau ditanyain, atau mungkin ada yang kecepatan nih tadi aku ngomongnya, karena kayaknya 2 bab 38 menit kecepatan banget ya. Nah, maaf teman-teman. Oke, jadi aku tunggu sekalian aku rehat bentar sampai 40 ya teman-teman. Kalau ada nanti aku jelaskan lagi gitu. Oh iya, mungkin aku sekalian ini kali ya, share apa? Share PPT-nya di apa ke anak PA biar bisa diupload di Google Drive yang teman-teman bisa lihat semua. Bentar ya teman. Sekalian menunggu respon teman-teman juga kalau ada yang mau nanya.
Oke, jadi karena udah 1940 juga dan mungkin teman udah paham dengan dua bab ini, jadi mungkin aku akan geser ke PPT-nya Pak Wahyudin ya, yang tentang wait, yang tentang maksimalisasi profit dan juga efisiensi pasar dan kebijakannya. Oke, aku stop sharing screen dulu. Nanti aku perbarui. Stop sharing. Oke, wait teman-teman. Oke. Kok cost of production ya? Nah, market efficiency. Share screen. Nah, share. Oke. Kalau segitu aja, teman-teman kelihatan nggak? Coba react dong kalau kelihatan. Jadi nggak usah aku gedein atau mau digedein gitu. Aman ya? Oke, siap. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin mulai dari yang market efficiency and policy dulu ya, atau jenis-jenis pasar dan kebijakannya dulu. Karena menurutku ini lebih simpel. Karena yang maksimasi profit lumayan ribet, guys. Oke, jadi di sini menurut Pak Wahyudin ada tiga topik utama, yaitu efisiensi pasar, kebijakan harga, dan kebijakan kuota produksi. Oke, jadi efisiensi pasar itu apa sih? Nah, efisiensi pasar itu adalah kondisi di mana pasar mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal tanpa adanya intervensi dari pemerintah, sehingga intervensi dari manapun ya, nggak cuma pemerintah, maaf. Jadi sehingga tidak ada pemborosan dan kesejahteraan sosial itu dapat dimaksimalkan. Jadi istilahnya kita tuh memaksimalkan surplus dari konsumen dan produsen secara agregat. Nah, sebagai acuannya kita akan pakai pasar persaingan sempurna. Kenapa yang ini? Itu karena pasar persaingan sempurna sesuai namanya itu adalah jenis pasar yang paling apa ya istilahnya sempurna sih teman-teman. Jadi penjual pembelinya sama-sama banyak dan juga hambatan keluar masuk pasarnya itu enggak sulit. Nah, nanti aku akan jelasin dikit tentang jenis-jenis pasar di PPT yang satunya ya teman-teman. Jadi enggak di sini. Nah, terus ada juga market failure nih teman-teman. Nah, ini kebalikannya efisiensi. Jadi pasar persaingannya itu nggak diatur nih, jadi nggak efisien. Akhirnya gagal memberikan sinyal yang benar kepada konsumen dan produsen. Jadi istilahnya produsen dan konsumen sama-sama rugi dalam kondisi market failure. Lalu ada surplus konsumen dan produsen. Oke, jadi di sini ada kurva lagi ya teman-teman. Kayaknya dari dua PPT ini jujur kurva semua. Tapi iya, karena kita besok akan banyak pilihan ganda, jadi semoga ini nggak keluar ya teman-teman. Tapi aku akan jelasin dikit-dikit juga. Jadi surplus konsumen itu intinya gini, teman-teman misalkan Dubai Chewy Cookie itu harganya berapa sih sekarang? 40 ya? Mungkin 40. Nah, tapi teman-teman tuh bersedia ngeluarin duit 100.000 nih, mungkin karena teman-teman kaya banget gitu ya. Nah, jadi dari harga actual price-nya atau harga sebenarnya dari 40.000 dan duit yang teman-teman mau keluarin yaitu 100.000-nya itu adalah surplusnya kalian nih. Wih, aku punya duit 100.000 ternyata harganya cuma 40.000. Berarti kan kalian surplus nih 60.000 gitu. Atau teman-teman mungkin pas dulu zaman kecil misalkan mau beli sesuatu nih, terus ngasih tahu ke ibunya atau ayahnya, harganya segini 100.000 padahal aslinya cuma 50.000. Nah, 50.000-nya itu surplus kalian teman-teman, tapi jangan ditiru ya. Nah, jadi sesuai penjelasannya konsumen A bersedia membayar 10, kalau di sini $10 ya untuk barang yang memiliki harga pasar $5 gitu. Nah, karena harga $5 lebih murah, jadi konsumen A menikmati keuntungan. Terus, oh ya di sini ada tiga jenis ya teman-teman. Nah, jadi ada consumer B dan juga consumer C. Nah, ini pada dasarnya kalau consumer B itu cuma berani ngeluarin uang $7, jadi surplusnya lebih dikit. Nah, kalau consumer C itu harga Dubai Chewy Cookie 40, dia juga cuma punya duit 40, jadi dia nggak surplus sama sekali teman-teman. Gitu. Terus, oh masih surplus konsumen lagi. Eh, Keuntungan total dari semua konsumen. Oh, jadi ini yang kuning ini adalah total semuanya ya. Jadi profitnya A, profitnya B, profitnya C. Gitu. Simpelnya gitu.
Terus menggambarkan nilai tambah, kepuasan. Ya, ini tadi sesuai penjelasanku tadi, teman-teman. Terus juga surplus konsumen akan membantu mengatasi kesejahteraan konsumen. Nah, kayak gitu. Jadi ya simpelnya sesuai yang aku jelasin tadi. Jadi intinya tuh yang kalimat terakhir ini menjelaskan kalau misalkan nih harga dua cuy cookie 40.000 tapi kita bersedia bayar 100.000, wah itu berarti negaranya lagi bagus karena masyarakatnya tuh punya duit lebih untuk mengeluarkan ke satu goods atau satu output gitu. Misalkan kalau di negara-negara lain tuh ya, misalkan kayak apa sih UMR-nya. UMR-nya ya ini aku asbun ya, misalkan 20 juta per jam gitu. Sedangkan harga kopi di sana tuh 20.000. Wah, pasti orang-orang pada mau dong ngopi terus gitu, nggak usah peduliin tentang kayak harganya yang berapapun karena upah minimal mereka aja 20 juta per jam, contoh. Nah, sedangkan kalau di Indonesia nih, misalkan kita anggap contoh, ambil contoh di Jogja deh, yang UMR-nya berapa sih? 2 koma ya? Atau 3 sekarang? Ya, sekitaran itu. Tapi harga matcha aja 100.000 nih, yang seremonial, yang katanya dipetik, ya itulah pokoknya yang kayak gitu-gitulah teman-teman yang viral-viral gitu. Nah, itu berarti surplus kita tuh dikit banget nih teman-teman. Karena uang yang kita punya dikit, tapi harga pasarnya tinggi. Jadi itu menunjukkan kesejahteraan konsumen yang agak rendah gitu teman-teman. Nah, di sini kita akan menggabungkan dengan surplus produsen. Nah, sebentar ya. Surplus produsen adalah keuntungan. Oke, jadi contohnya itu sebenarnya gini. Kalau misalkan nih harga pasarnya dua cuy cookie itu apa ya? Misalkan kayak mereka bisa ngejual harganya tuh 40.000 kayak yang tadi aku contohin ya. Tapi sebenarnya mereka tuh ngejual 20.000 aja udah untung nih. Berarti mereka tuh akan surplus. Nah, surplus produsen itu ditandai yang ini nih teman-teman, yang hijau. Itu kursorku nggak ada ya? Ya, jadi yang hijau ini ya teman-teman. Nah, itu adalah kalau dikalimatin itu keuntungan produsen ketika mereka dapat menjual barang dengan harga pasar yang lebih tinggi dari harga minimal yang mereka bersedia terima gitu. Nah, jadi letaknya kurva keuntungan produsen itu selalu di atas kurva supply yang merah ini S itu supply teman-teman dan harga pasar. Harga pasar itu di sini di tengah pemotongan antara supply dan demand. Gitu. Masih hal yang sama kurvanya. Nah, perubahan ini dapat mempengaruhi surplus konsumen dan produsen secara berbeda. Jelas ya teman-teman, karena sumber keuntungan mereka aja berbeda gitu. Nah, kenaikan harga pasar yang ini, 5 dolarnya ini, itu kalau dinaikin, misalkan jadi 7, nah otomatis konsumer B udah nggak punya surplus lagi, dan konsumer C malah rugi. Jadi yang surplus tinggal yang A, atau nanti segitiga itu cuma sampai di 7 itu teman-teman, dari ujung ke 7, balik ke kurva demand, terus ke atas segitiga gitu. Nah, tapi kenaikan harga itu wow, jelas meningkatkan surplus produsen. Misalkan produsen aja jual 3 tuh udah oke gitu. Tapi malah 3 dolar ya di sini. Misalkan contoh anggap ada 3 dolar di antara 0 sampai 5. Nah, tapi ternyata harga pasarnya 7. Wah, seneng banget itu pasti produsennya gitu. Kayak gitu, teman-teman. Kayak ya harga Pertamax sekarang mungkin ya gitulah. Terus kita akan masuk ke intervensi pemerintah. Nah, harga ini itu nggak sepenuhnya yang nentuin itu pasar, nggak sepenuhnya yang nentuin produsen, nggak sepenuhnya yang nentuin tren atau viral. Pemerintah tuh main banget nih di penentuan harga. Nah, pemerintah tuh bisa ngapain aja sih? Bisa mencetuskan, menerapkan kebijakan harga, kebijakan kuota produksi. Nah, itu ada apa aja? Itu kebijakan tarif dan kuota impor, sama kebijakan pajak dan subsidi. Oke, ini kurvanya agak beda lagi dan mungkin agak rumit ya teman-teman di sini karena agak segitiganya jadi banyak banget. Sebentar. Nah, aku juga agak membuka catatan sedikit. Ya, jadi kebijakan harga maksimum itu adalah penetapan harga di bawah harga pasar. Jadi contoh gini, misalkan kita apa ya, yang aku bisa sentuhin apa ya, Pertamax deh ya, boleh lah kita karena bahas pemerintah kan ini. Itu Pertamax tuh harga pasarnya dua berapa ya? 16.000 sekarang kan. Nah, kebijakan harga maksimum ini tuh menekan Pertamax tuh biar dijual maksimal banget tuh 12.350 aja, jangan sampai 16.000. Nah, itu
adalah kalau dikalimatin ya, itu harga barang diatur sehingga tidak boleh lebih dari Pmax. Nah, Pmax-nya tadi yang aku contohin itu 12.350 tadi, yang berada di bawah harga pasar P0 atau 16.000 yang sekarang kita alamin. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk apa? Untuk melindungi konsumen. Tapi sesuai kayak yang tadi, kalau konsumen untung, produsen itu rugi. Jadi emang kita nggak bisa menyenangkan kedua belah pihak gitu teman-teman. Jadi dengan harganya kita turunin, otomatis konsumen yang punya duit berlebih, wah seneng banget dong pasti. Tapi produsen nih, misalkan dia jual 15.000 tuh baru untung nih Pertamax. Tapi dipaksa pemerintah maksimal jual 13.000, pasti rugi. Nah, kalau digambarin di kurva, itu kerugian produsen itu adalah jumlah segi empat yang A ini, yang warna biru. Oh, teman-teman bisa lihat itunya ya. Jadi mungkin bisa dilihat di PPT-nya aja ya. Jadi itu yang biru itu sama yang C. Yang C itu yang ungu ini, teman-teman. Nah, masih membahas yang sama, surplus konsumen. Nah, jadi tadi, ya kalau A itu adalah kerugian produsen, maka ini akan menjadi surplusnya konsumen, teman-teman. Nah, tapi konsumen itu tetap rugi, ada ruginya lah sedikit. Yaitu apa? Yaitu supply-nya yang berkurang. Nah, misalkan gini, kalau tapi pertama nggak relevan sih, karena monopoli ya. Nah, misalkan kita balik lagi nih ke Dubai Chewy Cookie. Misalkan harganya 40.000, tapi dimaksimalin pemerintah cuma 20.000. Nah, pasti produsen kayak, lah, gue rugi dong kalau jual. Ya udah, gue nggak mau jual dong. Ngapain gue harus jual kalau rugi? Karena kembali lagi, prinsip dari berjualan itu adalah kalian mendapat untung ya, teman-teman. Jadi, kalau nggak untung ya, mendingan nggak usah gitu. Nah, makanya konsumen mengalami kerugian dengan supply yang berkurang, yaitu di segitiga B ini nih teman-teman. Sehingga surplus total konsumen itu nggak cuma A, tapi A harus dikurangin dengan B-nya dulu, atau kerugian mereka gitu. Nah, masih sama juga. Jadi di sini kita akan membahas tentang dead weight loss. Nah, jadi ini tuh kehilangan efisiensi ekonomi, atau kalau gampangnya tuh benar itu. Wait. Oke, jadi debt weight loss itu kayak istilahnya kerugian efisiensi ekonomi yang terjadi ketika jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan lebih sedikit dari tingkat optimal. Nah, biasanya karena ada kontrol harga kayak yang kita pelajari sekarang ini, ada juga misalkan pajak atau monopoli dan lain sebagainya. Nah, intinya adalah kalau apa sederhananya di sini teman-teman, itu tuh ada transaksi yang seharusnya menguntungkan pembeli dan penjual di B dan C ini, tapi itu nggak ada karena harganya diturunin nih, harga pasarnya diturunin. Jadi nilainya tuh hilang di masyarakat gitu. Jadi dead. Kenapa disebut dead? Karena nilai ini tuh tidak berpindah ke pihak lain, ya udah hilang aja, mati aja gitu. Nah, gitu teman-teman. Itu ya dead white loss. Karena nanti kayaknya bakal banyak kata-kata dead white loss ke bawah. Nah, ini ada case study case. Itu contoh kasus yang diberikan Pak Wahyudin ya. Mungkin teman-teman bisa baca-baca aja untuk itu. Nah, terus di sini kita ada kebalikannya nih teman-teman. Kita akan membahas kebijakan harga minimum. Nah, jadi misalkan harga pasarnya, kita balik ke Dubai Cubi Cookie aja deh ya, lebih gampang kayaknya. Jadi 40.000 nih. Tapi pemerintah pengennya tuh dia harus minimal dijual seharga 60.000. Nah, sesuai mungkin teman-teman udah memprediksi ya, atau mungkin mengimajinasikan kalau kayak gini berarti konsumennya yang rugi, tapi produsennya yang untung. Jadi kayak gitu, kayak kebijakan harga maksimal tuh melindungi konsumen, kalau harga minimum itu melindungi produsen itu teman-teman. Nah, jadi kalimatnya adalah diatur agar tidak kurang dari P2 meskipun harga pasar berada di P0 nih teman-teman. Terus tujuan dasarnya memberikan proteksi kepada produsen seperti yang aku bilang tadi. Terus pada harga P2 itu ada dead weight loss lagi, yaitu yang B. Itu untuk konsumen dan yang C itu untuk produsen itu teman-teman. Karena berkurangnya supply, eh karena kenaikan harga dan kurangnya persediaan gitu. Oke, jadi di sini juga masih membahas yang sama, tapi di sini membahas tentang produsennya, POV kalau kita jadi produsennya. Produsennya jelas untung dengan segi 4A ini, karena mereka aja sebenarnya misalkan anggaplah di sini, di mana ya, kalian bisa lihat ini kursorku ya. Jadi di bawah P0 aja mereka misalkan udah untung, kalau jual P0 apalagi jualnya P-min yang di atasnya. Wih, itu cuan brutal tuh. Nah, jadi karena diuntungkan sebesar segi 4A, produsen cenderung akan menambahkan produksinya melebihi Q3. Nah,
Ini sebenarnya mungkin aku bisa bilang kayak sifat alamiah manusia ya teman-teman. Misalkan nih, eh, kita udah tahu, misalkan aku deh, jangan kita ya. Jadi aku udah tahu kalau harga dua baju koko itu naik, ya udah aku pasti tambah-tambah terus kan produksinya. Karena ya lagi untung bro, gitu. Nah, tapi sebenarnya kan permintaan konsumennya itu nggak naik, teman-teman. Karena kan harganya naik, konsumen pasti malah nggak mau beli ya, gitu. Jadi eh, ada kerugian produsen di yang D ini, teman-teman. Jadi mereka udah nambah supply gede-gedean supaya lebih untung lagi karena harganya naik ke payment, tapi nggak ada yang mau beli. Jadi sama aja sebenarnya. Gitu. Jadi kalau produsen tetap menambah produksinya, maka akan terdapat sejumlah Q3 dan Q2 dikurangi Q3 ini yang tidak laku, sehingga surplus totalnya yang tadinya udah bersih A doang, mungkin di min sama C, tapi juga ditambah min sama D juga, karena kayak istilahnya gegabah gitu teman-teman. Bahasa kerennya kali ya. Gitu. Nah, terus masih ada lagi. Oh, ini akan berlanjut ke topik selanjutnya. Jadi, pada kasus ini produsen jelas dirugikan, teman-teman. Ya, walaupun kesalahan mereka sendiri ya, mungkin gitu. Nah, tapi pemerintah juga bisa melakukan sesuatu. Jadi sebenarnya pemerintah tuh sangat punya apa ya, wewenang yang banyak, teman-teman. Politik itu mempengaruhi hidup kalian gitu. Jadi pada kasus ini produsen banyak dirugikan kecuali dua hal. Satu, ada kebijakan untuk menyerap surplus produksi yang disebut dalam ekonomi itu price supports, dan yang kedua ada kebijakan untuk membatasi produksi yang disebut production quota. Nah, di sini kita akan mulai dari price support dulu, tapi sebelum itu izin minum dulu ya, teman-teman. Oke, eh, lanjut ke price support. Price support itu adalah harga yang ditetapkan pemerintah di atas harga pasar. Oke, jadi ini harga pasarnya P0 ya. Ini ini kayak harga minimal tadi, jadi harganya di atas harga pasar. Nah, tapi supaya harga itu bertahan terus tuh gimana? Yaitu dengan adanya intervensi pemerintah melalui pembelian kelebihan penawaran. Nah, kayak yang aku jelasin tadi, teman-teman. Jadi kalau harganya naik, itu produsen cenderung menambah supply mereka. Nah, kalau nggak ada yang beli kan justru produsennya malah rugi. Disitulah pemerintah terjun. Dia membeli D-nya tadi yang harusnya dead white loss bagi produsen, itu dibeli sama pemerintah supaya harganya tetap segini, tapi produsennya tuh nggak tutup gerai gitu karena rugi menambah menambah supply. Nah, jadi gain yang diperoleh produsen adalah A plus B plus D segini. Terus loss-nya konsumen itu tadi ya, A itu kan udah jelas kerugian konsumen dan B itu deadline loss gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan pemerintah itu adalah pada dasarnya Q2 dikurangi Q1 ya teman-teman. Jadi segini nih, selebar ini, QG ini, itu biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menjaga biar marketnya tetap stabil di harga PS, supply-nya nggak kebanyakan, dan harganya seimbang gitu. Nah, ini ada ya rumus-rumus matematisnya gitu. Nah, terus yang di sini ada production quota. Nah, kalau yang tadi itu membiarkan produsennya nge-supply sebanyak apapun yang mereka mau, dan akhirnya nanti pemerintah yang beli, kalau di sini tuh kebalik. Jadi pemerintah tuh terjunnya dengan membatasi supply. Jadi, gue tuh naikin harga bukan buat lo naikin supply juga gitu. Biar kamu produsennya tuh nggak rugi, jadi dibatasin nih production quotanya atau S koma atas ini, S aksen. Nah, jadi kalimatnya untuk mempertahankan harga PS di atas harga P0 yang ini, pemerintah dapat membatasi supply pada Q1. Q1 tuh di sini harusnya. Oh iya, Q1-nya hilang ya. Jadi ini Q1 harusnya, terus di sini, sebelum Q0, maaf, kursornya nggak kelihatan ya. Sebelum Q0 itu ada Q1, sejajar sama S aksen harusnya. Terus Q2 itu setelah Q0 atau di kanannya. Harusnya gitu, seperti yang tadi-tadi. Nah, dengan apa? Dengan memberlakukan kuota produksi atau memberikan insentif secara finansial kepada produsen untuk mengurangi produksi. Nah, agar insentifnya itu berfungsi, besarnya harus sama dengan BCD atau white loss-nya tadi, teman-teman. Jadi, nggak boleh kurang, tapi ya nggak usah kelebihan juga, itu kesenangan banget dong produsennya. Nah, jadi otomatis kalau harus sama dengan BCD, berarti biaya yang harus dikeluarkan pemerintah paling sedikit, minimalnya itu BCD, gitu, teman-teman. Nah, ini ada rumus matematikanya ya. Aku nggak akan jelasin terlalu detail, jadi intinya itu rumus matematikanya ada di situ.
Nah, terus ada lagi kebijakan upah minimum. Oke, kalau di sini nih kita ubah variabel yang di kiri ya, atau variabel Y-nya. Dan, oh ternyata X-nya juga. Jadi kirinya ini ada upah, dan kanannya ini X-nya ini adalah unemployment rate, atau tingkat pengangguran gitu, teman-teman. Jadi kita udah nggak bicara tentang price and output, tapi wage and unemployment rate gitu. Nah, jadi misalkan gini, Dubai Chewy Cookie yang dijual seharga 40.000, itu karyawannya digaji berapa ya? Anggap 4 juta deh. Biar sama-sama 4 aja sih. Jadi gampang ingetnya gitu. Nah, tapi perusahaan tidak boleh tidak diperbolehkan oleh pemerintah membayar lebih rendah dari WMIN. Atau kalau teman-teman familiar ya, ini ya, upah minimum itu, apa sih? UMR. Nah, yaitu upah minimum regional atau upah minimum provinsi dan seterusnya. Itu WMIN nih, anggaplah gitu. Nah, jadi misalkan sebenarnya tuh karyawan Dubai Cukup itu 4 juta cukup, tapi pemerintah tuh pengennya biar pekerja sejahtera itu dia harus digaji minimal, anggaplah berapa ya? 8 juta deh dikali dua gitu ya. Nah, hal ini mengakibatkan penganggurannya dari L2 ke L1 nih, teman-teman. Jadi dengan harusnya di sini jadi ke sini nih penganggurannya. Jadi turun. Wait, L2 ke L1. Ya, benar, turun kan? Nah, Eh, tapi timbullah dead white loss tadi, teman-teman. Biaya yang tidak bisa tergantikan tadi di B dan C. Gitu. Nah, ini sebenarnya juga studi case ya, teman-teman. Ini eh, menurutku juga bisa dibaca-baca. Karena kayak ini tuh kayak kita dikasih grafik yang lengkap. Jadi price-nya ada, terus juga kebijakannya ini kelihatan. Dan pertanyaan itu banyak banget, teman-teman. Jadi kayak ini ada, jadi kalau yang belum familiar mungkin yang di kiri sama kanan, di kiri atas itu yang supply titik 2 QS 1981 itu fungsi permintaan dan fungsi penawaran ya, teman-teman. Supply penawaran, demand permintaan. Itu bentuknya biasanya kayak gitu, angka normal plus atau minus dari perkalian harga. P itu harga, price. Nah, jadi misalkan kayak untuk meningkatkan harga menjadi 3,750, pemerintah harus membeli gandum sejumlah QG. Nah, ini itu implementasi dari kebijakan, wait, agak nge-lag, maaf. Kebijakan yang price support. Di sini dijadiin contoh soal gitu. Terus pemerintah ingin meningkatkan harga pasar dari 346 ke 370. Nah, ini ya yang A, segi 4A ini itu adalah upah minimum. Nah, berapa jumlah gandum yang harus dibeli oleh pemerintah? Kita harus ngitung QG-nya. Terus berapa kerugian konsumen, berapa keuntungan produsen, berapa biaya pemerintah. Nah, itu kayak kita ngitung banyak banget tuh, teman. Dan alhamdulillahnya Pak Wahyudin ngasih jawaban ya. Jadi kayak beserta caranya. Jadi bisa diterapin aja. Jadi kayak total demand itu pada dasarnya adalah ini, fungsi QD ini, terus ditambah sama QG, karena pemerintah kan juga membeli kan. Jadi kalau yang apa, fungsi permintaan dan penawaran itu nggak ada pemerintah ya biasanya, teman-teman, cuma konsumen dan produsen. Nah, kenapa ditambah QG ini? Karena pemerintah ikut beli. Terus dengan supply yang ada, QS sama dengan QD, rumus normal, QS-nya 1800 tambah 240P sama dengannya, yang berbeda QD-nya, ada QG-nya nih, teman-teman. Jadi QG-nya mungkin P-nya ya kayaknya yang pindah ruas gitu, atau ya nggak boleh pindah ruas ya, intinya gitulah. Itu adalah 506P main 1750. Nah, ini tuh apa sih sebenarnya? Ini adalah fungsi yang kita bisa tentukan untuk menentukan jumlah yang harus dibeli pemerintah pada harga 370. Jadi kalau pemerintah pengen harganya 370 dan produsen itu nggak kelebihan supply, jadi dia harus beli sejumlah 506 dikali harga yang pemerintah inginkan atau 370 dikurangi 150 sesuai fungsi dari QG, teman-teman. Tahu 112 jawabannya di sini. Jujur aku nggak ngitung ya, jadi tapi harusnya benar. Nah, terus kalau loss bagi konsumennya berarti kan A sama B ya di sini. Terus gain bagi produsennya semua ini gain. Harusnya C ini dead white loss kalau nggak ada intervensi pemerintah. Tapi karena ada, jadi penguntungan juga buat produsen. Nah, biaya buat pemerintah tadi itu PS-nya ya. Jadi apa, 3,70 dolar dikali 112 juta produk yang harus dibeli. Oh, 112 juta. Kayaknya 112 unit deh, teman-teman. Kayak ya nggak tahu ya. Tapi pokoknya ini tuh price-nya, ini jumlah yang harus pemerintah beli. Makna dari 370 dikali 112.
Nah, terus ini, oh ini ada lagi, aku belum buka ini. Oh, pada tahun 1985, pemerintahan gandum. Oh, kalau ini upah maksimum ya. Jadi, oh enggak ding, tetap minimum, pengen ditingkatin. Nah, oh kalau yang ini kita apa diajarin tentang yang apa sih tadi nama kebijakannya? Yang dibatasin itu teman-teman. Yang ini yang ada S aksen, production quota, dibatasin kuota produsennya untuk supply-nya gitu. Nah, ini jadi ada kurva X aksennya ya di sini. Nah, pemerintah ingin meningkatkan harga sampai 320 dengan menerapkan kuota kebijakan kuota produksi gandum. Jadi kuota produksi gandum itu pada dasarnya kebijakan pemerintah membatasi produksi gandum gitu teman-teman. Nah, terus berapa sih jumlah S aksen yang seharusnya diterapin di sini nih? Berapa toh sebenarnya gitu? Cara ngitungnya adalah 2425 ini tuh dari wait, 25 dari mana ya ini? Saya 80 dikurangi 194. Oh, ini dari ininya. Di mana ya itu teman-teman ya? Oke, nanti mungkin aku cari ya ini dari mana. Tapi pada dasarnya ini adalah apa? Fungsi permintaan. Jadi 2580 yang ada di kiri atas ini 2580 dikurangi 194P ditambah QG. QG itu pembelian pemerintah ini tadi biar harganya tetap stabil dengan kebijakan intervensi. Nah, jadi yang harus pemerintah beli itu 466 juta basels atau gandum kayaknya dalam bahasa Inggris. Terus biayanya ya sesuai tadi ya, biaya yang diinginkan pemerintah dikali jumlah yang harus dibeli pemerintah sama dengan segini. Ini gede banget tuh teman-teman kalau di kurs rupiah sekarang. Jadi gitu. Nah, ini selesai untuk yang materi market efficiency dan policies, teman-teman. Oke, aku akan kembali ke Meet. Terus stop sharing dulu. Oke, lihat sebentar teman-teman. Oke, lanjut ke PPT yang terakhir yang belum aku masukin ke PPT ku dan ya gitu karena hilang. Hmm, Oke, wait, gini, gini, share screen, share. Oke, udah kelihatan teman-teman. React mungkin biar aku tahu udah kelihatan apa belum. Oke, mantap. Wih, nah, respect, respect, respect. Oke, lanjut. Profit maximization atau maksimalisasi profit. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh banyak banget teman-teman. Kayak ya sama 24-an slide. Tapi di sini aku bakal jelasin mentok di sini ya teman-teman, di keuntungan maksimum. Jadi sesuai sama judulnya. Jadi kayak maksimal di keuntungan maksimalnya gitu. Untuk bawah-bawah itu kayak cuma supportnya doang gitu loh teman-teman. Jadi pada teman-teman muak dengan semua kurva, karena ini jujur kayak satu slide satu kurva seingatku. Jadi aku akan bahas inti-intinya aja, yaitu 10 slide pertama gitu. Oke, jadi di sini daftar isinya tuh sebenarnya ada ini, tapi aku akan highlight di bagian pasar persaingan sempurna dan profit maximization ya teman-teman. Oke, jadi sesuai yang aku janjiin tadi atau aku bilangin dari sini aku nggak janji ya, ya tapi aku bilangin gitu. Di sini tuh sebenarnya ya teman-teman, semua 4 PPT atau 4 topik yang kita bahas tadi itu semuanya menggunakan acuan pasar persaingan sempurna. Kenapa kayak gitu? Jadi asumsi dasarnya itu ada tiga sebenarnya teman-teman, yang menjadikan pasar persaingan sempurna ini apa ya istilahnya bisa dijadikan dasar untuk ilmu ekonomi. Yang pertama price taking.
Price taking itu adalah di mana produsen tuh menguasai sebagian kecil dari pasar. Jadi misalkan ya semuanya nih setara antara pasar pasar FTP dan pasar FT ini setara gitu. Kalau dalam pasar persaingan sempurna ya. Jadi FT itu nggak yang mengendalikan harga sepenuhnya gitu. Misalkan FT naikin harga 2 cuy cookie jadi 50.000. Nah, FTP itu sebagai yang lebih kecil pasti kayak wah terintimidasi gitu loh. Kalau nggak naikin nanti juga kalau stay di situ rugi, tapi kalau naikin pasti kalah saing sama FT gitu kan istilahnya kayak gitu. Nah kalau pasar persaingan sempurna tuh enggak teman-teman. Jadi semuanya setara dan nggak ada yang bisa kayak nentuin harga semau mereka. Terus ada produk homogeneity. Nah jadi yang sebenarnya menonjol juga dari pasar persaingan sempurna itu adalah di sini tuh dibagi teman-teman, dibagi segmennya. Jadi produk yang ditawarin dari semua pasar, contoh kayak semua fakultas yang ada tuh sama-sama menawarkan UKT yang sama teman-teman. Jadi nggak ada produk yang berbeda gitu. Dosennya sama, UKT-nya sama, fasilitasnya sama gitu. Amin gitu ya teman-teman ya. Nah, terus yang ketiga ada free entry and exit. Ini mungkin agak sedikit teknis, tapi pada dasarnya eh, teman-teman tuh misalkan nih di sebuah pasar beras gitu ya, ini contoh nyatanya, itu tuh teman-teman kalau mau ikut jualan ya udah tinggal ikut aja gitu, nggak usah yang kayak ribet-ribet ngurus perizinan, ngurus tukang parkir mungkin atau pemalakan dan sebagainya yang ribet-ribet gitu. Jadi dia kamu boleh masuk kapan aja, boleh keluar kapan aja, terserah. Nah, jadi sebenarnya pasar ini jenis-jenisnya ada lumayan banyak ya teman-teman. Dan ini apa ya? Aku akan jelasin sedikit-sedikit aja. Jadi struktur pasar itu yang pertama ada persaingan sempurna yang dari tadi kita bahas. Terus ada monopolistik, oligopoli, dan monopoli, teman-teman. Nah, jadi aku bakal bahas dari oligopoli dulu ya. Jadi oligopoli itu sebenarnya hanya beberapa pada dasarnya ya karakteristiknya itu hanya ada beberapa perusahaan besar yang mendominasi. Jadi kalau kalian mau masuk nih ke pasar oligopoli itu susah. Jadi kekuatan harganya itu kayak tinggi, biasanya produknya agak tinggi gitu, kekuatan harganya, dan dia tuh perusahaannya saling bergantung. Kayak contohnya nih ya teman-teman, yang paling mungkin teman-teman juga relate itu adalah operator seluler. Jadi sebenarnya operator seluler ini mungkin agak trivia sedikit ya. Jadi operator seluler itu sebenarnya ya cuman kayak misalkan nih Telkomsel. Telkomsel tuh ini sebut merek nggak apa-apa ya. Jadi Telkomsel ini harganya emang lumayan kayak bisa dibilang mungkin paling mahal ya dibanding yang lain. Tapi sinyal mereka juga istilahnya kalau terkenalnya itu paling kuat. Nah, kalau misalkan kayak apa ya, Ayam Tree mungkin atau Smartfren gitu-gitu, nah itu mereka lebih murah, lebih terjangkau, tapi ya kualitas sinyalnya lebih jelek. Jadi teman-teman tuh nggak akan mendapatkan keuntungan mutlak gitu. Kayak kalau Telkomsel sinyalnya bagus, ngegame lancar, sosmedan lancar, tapi uang teman-teman nggak lancar. Kalau IM3 sama smartphone kebalikannya. Nah, itulah yang disebut dengan kolusi gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya mereka tuh kayak kalau misalkan teman-teman mau masuk, teman-teman tuh harus kayak aku nih mau jadi provider baru. Pasti ditanya, "Lu bisa apa?" gitu. Mau harga murah sinyal jelek apa harga mahal sinyal bagus? Kalau teman-teman bisa sampai harga murah dan sinyal bagus, nah itu pasti akan aneh di oligopoli gitu. Terus contoh lainnya itu ada industri mobil sama maskapai penerbangan ya teman-teman. Tapi aku jelasinnya yang sabar aja. Nah terus yang selanjutnya itu ada monopoli sama monopolistik. Nah kalau aku bahas monopoli dulu deh, yang paling mungkin teman-teman lebih familiar ya. Monopoli itu gampang ya sebenarnya, ya sesuai namanya. Jadi monopoli itu satu perusahaan doang yang menguasai pasar. Jadi produknya tuh nggak punya pengganti dan teman-teman tuh mau nggak mau pasti ke situ gitu. Kekuatan harganya sangat besar dan dia disebut dalam ekonomi itu disebut sebagai price maker atau perusahaan tuh bisa nentuin harga. Oke, kita ambil contoh gampang nih. Kalau monopoli mah Indonesia jagonya ya. Jadi gampang. Jadi ada PLN, terus ada PDAM dan eh, apa Pertamina ya, teman-teman. Mungkin yang paling teman-teman atau paling kita sadari sekarang itu ya sebenarnya sadar semua sih. Jadi ya contoh Pertamina, mereka kalau mau naikin harga, kita mau nggak mau tetap beli. Mau Pertamax 30.000 pun, kalau motormu butuhnya Pertamax ya kamu nggak bisa ada yang lain kan. Oke, mungkin teman-teman mikirnya kayak, kok Pertamina monopoli, padahal kan ada Vivo ya, Vivo atau apa yang hijau itu sama satu lagi apa itu. Nah itu tuh sebenarnya
bagus teman-teman, karena itu dari swasta kan. Jadi mengurangi sifat monopoli dari Pertamina itu sendiri. Tetapi di Indonesia itu kenapa Pertamina disebut monopoli? Karena sebenarnya barel-barel minyak yang dibeli sama Vivo dan juga apa sih Shell. Nah, Shell itu juga harganya tuh ada kebijakan pemerintah. Jadi ini main lagi ya pemerintah. Itu pemerintah tuh pengennya Vivo dan Shell itu harus ngejual di atas harga Pertamina. Jadi kalau emang kalian mau bagus, nggak oplosan, nah kalian tetap harus naikin harga. Dan cabang Vivo sama Shell itu di Jawa Tengah DIY belum ada ya. Jadi kita stuck dengan Pertamina. Dan juga kalau teman-teman notice begitu Pertamina naikin harga semalam, nggak semalam ya, 2 hari yang lalu, yaitu pokoknya naik dari 16.000 itu Vivo dan Shell langsung naik, nggak boleh nggak ngikutin gitu. Makanya itu yang disebut price maker. Jadi pokoknya kalau Pertamina bikin harga segini, yang lain harus ngikut kalaupun ada pesaingnya. Kalau nggak ada, masyarakat yang mau nggak mau tetap harus beli. Sama kayak PLN gitu, mau ada pemadaman setiap hari, kalau mereka naikin harga ya kita tetap beli gitu kan. Karena nggak ada yang lain gitu, mau diganti dengan apa? Api, lilin gitu. Nggak bisa. Sama PDAM juga, tapi PDAM nggak, ya, aku nggak tahu ya, tapi lebih sedikit komplain sih dibanding PLN. Oke, terus kalau monopolistik, oh ya, maaf lupa keasikan Yeping, maaf. Jadi kalau monopolistik itu dia sebenarnya masih lumayan mending karena dia penjualnya banyak, tapi produknya itu agak diferensiasi nih teman-teman. Jadi nggak homogen, nggak homogeneity gitu. Nah, jadi kekuatan harganya itu ada sedikit, tapi karena ada diferensiasi produk. Contohnya tuh restoran, kafe, sama brand pakaian gitu. Nah, eh, kenapa dia nggak sesempurna persaingan sempurna? Karena homogen ini benar-benar ngaruh loh teman-teman. Jadi dengan mereka nggak homogen itu tuh variasi produknya tetap ada. Emang kita dapat variasi produk ya. Karena kalau pasar persaingan sempurna kan pasar beras ya cuma dapat beras. Pasar apalagi gandum, nggak ada pasar gandum ya. Ya pasar apalah itu cuma dapatnya itu doang. Tapi kalau monopolistik itu kita bisa dapat beberapa variasi tapi harganya lebih tinggi dibanding persaingan sempurna karena dia beda-beda gitu. Oke, sebelum kita jam ke materinya, izin break minum bentar teman. Oh ya, maaf kalau suara hujan masuk ya. Oke, kita lanjut ke masuk ke intinya ya, profit maximization atau maksimalisasi profit, di mana profit itu adalah perbedaan antara pendapatan total dan biaya total atau dikurangin lah istilahnya. Jadi dalam Dubai Cuikup itu teman-teman ngabisin bahan bakunya tuh berapa rupiah untuk beli dan harga jualnya berapa. Dikurangin nanti ketemu profit. Nah, di sini itu CQ ini kalau yang aku tangkap ini adalah cost ya, R to revenue. Jadi eh, profit itu akan maksimal ketika RC dikurangi QC nih teman-teman. Jadi revenue kita dikurangin cost. Nah, kalau dalam ilmu ekonomi itu tuh keuntungan mutlak itu pasti MR tuh, wait sebentar, aku agak lupa. MR sama dengan MP atau apa? Nah, nanti adalah di situ. Itu jadi akan menjadi output maksimal gitu teman-teman. Nah, perusahaan akan mengarahkan sumber daya untuk memproduksi sejumlah output Q aksen, Q apa sih ini? Q tanda ini agar profit menjadi maksimal karena cost-nya paling rendah, revenue-nya paling tinggi. Jadi istilahnya teman-teman keluar 1.000, harga jualnya 100.000. Ini tinggi banget kan berarti profitnya. Nah, produsen tuh pasti secara teori pengen kalau ada di Q ini supaya maksimalisasi profit gitu. Terus kurva permintaan pada perusahaan dan industri. Nah, yang kiri itu perusahaan ya teman-teman, yang kanan tuh industri. Oke, jadi kenapa kalau di perusahaan itu dia datar, kalau industri turun? Karena berapapun harga jual yang diputuskan perusahaan tidak berdampak terhadap harga pasar nih. Kenapa kok bisa gitu? Karena setiap perusahaan pada industri kompetitif itu menjualnya sedikit banget dari keseluruhan output yang ada di dalam industri. Jadi industrinya misalkan outputnya 1.000, paling perusahaan itu cuma 100 gitu, jadi kayak dikit doang gitu. Nah, terus perusahaan adalah price taker, jadi dia cuma menerima harga doang gitu. Jadi kurva demand-nya itu berbentuk garis horizontal, jadi cuma kayak gini doang gitu. Nah, sedangkan kalau, oh belum, jadi kalau di kurva A ini elastis sempurna ya, elastis sempurna itu dia sejajar gini, terus gradiennya tuh aku lupa deh kalau nggak 1, 0 gitu. Jadi pokoknya dia sempurna, elastis sempurna sebutannya kayak gini. Nah kalau kayak gini tuh bergradien negatif -1 ya teman-teman, atau tidak sempurna deh, secara gampangnya gitu.
Nah, ini sepanjang kurva demand itu dia ini ya, PMR sama dengan AR. Nah, ini ada kurva-kurva lagi. Tapi kayaknya ini akan kepake terus di profit maximization. Jadi aku akan jelasin sesederhana mungkin. Jadi keuntungan pada persaingan sempurna, ini balik lagi ya teman-teman, pasar persaingan sempurna. Nah, pada jangka pendek, perusahaan kompetitif tuh memaksimalkan keuntungannya di Q inilah pokoknya. Q bintang gitu, kita anggap gini ya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena, oh nah ini ya teman-teman, jadi MC itu selalu sama dengan MR atau P. Ini adalah mutlak pasti keuntungan paling gede yang bisa didapatkan kita sebagai perusahaan atau industri. Itu emang rumus ekonominya gitu. Di mana MC sama dengan harga P atau MR dari produknya gitu ya. Ini kalimatnya kayak gini. Terus perubahan jumlah output pada level yang lebih rendah dari Q bintang ke Q1, ini outputnya turun ya teman-teman. Karena variabel X itu kan output, variabel Y-nya price atau harga. Nah, jadi outputnya dikecilin atau direndahin itu profitnya turun, dinaikin pun profitnya turun. Karena balik lagi, keuntungan itu nggak soal perusahaan tuh nawarin berapa, tapi tergantung harganya juga gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini itu ini adalah titik profit maksimal. Kalau diturunin ke Q1 itu segitiga dari A sampai titik Q1 ke atasnya itu adalah lost profitnya. Dan juga sama dari A ke ujung atas MC ke atas kanan juga ke Q2 ini itu juga lost profit teman-teman gitu. Nah, di sini ya teman-teman. Terus jika perusahaan atau perusahaan memproduksi sejumlah tertentu output atau Q, perusahaan tersebut harus memproduksi pada level di mana MR itu harus sama dengan MC. Nah, ini balik lagi sesuai hukum dasar profit maximization. MR itu selalu sama dengan MC atau ya ini sebenarnya AR atau MR atau P itu sama aja teman. Itu pokoknya pada dasarnya keuntungan maksimal itu selalu di sini. Gitu. Nah, mungkin ini udah ya teman-teman. Untuk keuntungan yang berkurang dan lain sebagainya, mungkin teman-teman bisa baca-baca aja. Jangan apa ya kayak istilahnya lebih fokus ke kayak harus lebih fokus ke profit maximization-nya sendiri teman-teman. Ya aku akan jelasin sampai situ aja buat yang slide ini. Oke, eh, jadi mungkin segitu aja teman-teman. Hai Anin, sorry sorry notice maaf. Oke, jadi intinya gitu aja teman-teman buat ekonomi mikro. Mungkin aku akan share screen di ini ya, di wait di penutup PPT ku tadi untuk mengakhiri ini. Meet, share screen, ekonomi mikro. Nah, oke. Nah, jadi kembali lagi ke sini ya teman-teman. Jadi aku mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman mungkin yang udah ikut belajar bareng bersama aku hari ini. Terus juga udah mendengarkan aku mungkin agak ya kecampur-campur antara menjelaskan dan yapping ya teman-teman maaf. Tapi semoga dengan aku kasih perumpamaan-perumpamaan dan penyederhanaan dari kurvanya bisa membantu teman-teman dalam belajar. Dan aku berharap semoga besok kita bisa mendapat nilai yang terbaik dan tidak apa tidak apa ya tidak struggle atau tidak kesusahan dengan soal esainya Pak Wahyudin yang katanya kesulitan sedang itu. Semoga sedangnya itu gampang di mata teman-teman besok dan juga kita bisa mendapat IPK yang terbaik ya teman-teman. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan dan aku bantu untuk Ekomik pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah tune in dan aku udah share PPT ya teman-teman. Jadi mungkin bisa ditunggu aja atau malah udah diupload sama anak PA. Jadi intinya terima kasih buat teman-teman, terima kasih buat teman-teman PA juga yang udah menawarkan kesempatan buat aku jelasin ini ekonomi mikro. Semoga teman-teman paham dan juga perumpamaannya sesuai sama apa yang paling sederhana buat teman-teman gitu. Oke, jadi sekian dari aku, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman. Waalaikumsalam. Hai, hai Halo, Renata. halo Ren, Asu, Renata. asu, 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 asu. Hai guys. Halo,
Kayak kita PC berenam. Ih, nggak ngajak. Nah, emang kamu mau kita baru nyampe. Mau, jelas. Sini, emang buat bagian. Dari kapan nih guys? Kayak kaizuran, kayak Jua pasti tidur anjir, Jua manopal pasti tiduran. Kayak Nimade pasti ketiduran juga Nimade. Nih, kalian dari kapan? Nah, hai teman-teman, berjumpa di sesi tutor kita kali ini, yaitu pelajaran bermain. Kami lagi sini, Ren, kita baru nyampe banget. Weh, Dian merokok. Gimana kalian? Apa? Renata ngomong. Renata apa? Kalian di mana? Kami di catatan. Not ya. Apa? Di not. Rasanya pada tidur ya orang-orang.